siang. Perkenalkan, nama saya Wina Novelina Purba. Saya bekerja di SMK Kesehatan Evangelina Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Tadulako Palu akan mengadakan ataupun melaksanakan uji kinerja PPG. Ini adalah kartu mahasiswa saya dan kartu pendaftaran saya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat video yang akan saya buat. Okay, good afternoon everybody. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm fine. Okay, now we are meet again in our class. Okay. Sebelumnya Miss mau kasih motivasi buat semua anak-anak Miss yang ada di ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang nanti yang akan Miss sampaikan pada hari ini ya, materi kita itu ada manfaatnya buat kalian semua, ada ilmu yang bisa kalian terapkan juga untuk di kemudian hari. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Yang pimpin doa siapa? Gulma, Miss. Oke, ayo pimpin doa. Kita pimpin doa dulu. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sehat? Sehat, Miss. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu wajib dulu supaya lebih semangat, karena Miss lihat masih pada lemah, semangatnya hilang ya. Supaya kita lebih bersemangat lagi. Oke, Sani yang pimpin lagu ke depan. Yuk. Kita berdiri menyanyikannya biar lebih semangat. Lagunya apa? Oke, lagunya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Sani. Duduk. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Miss. Oke, berarti semua masih semangat untuk bersekolah. Oke, materi yang akan Miss sampaikan hari ini itu nanti ada hubungannya juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi materi saat kita menyarankan atau memberikan solusi kepada teman, kepada saudara atau siapapun itu, lalu memberikan penawaran, bukan penawaran jual beli barang. Oke, jadi kita bukan penawaran jual beli barang, jadi beda. Nanti kita lihat dari materi yang akan Miss sampaikan. Tapi sebelum kita ke materi, Miss akan menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, lalu tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan kita belajar tentang materi hari ini itu apa-apa aja. Di sini bisa kita lihat. Nah, untuk dia kompetensi intinya, sama-sama kita baca kompetensi inti yang 1 dan 2. Pembelajaran Sikap spiritual dan sikap sosial dilaksanakan secara tidak langsung.
Identity melalui keteladanan terkait jujur, tanggung jawab, disiplin, dan santun melalui proses pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, guru melakukan penilaian sikap tersebut sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan berfungsi sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Sama-sama kita baca kembali. Yang pertama, siswa dapat Menyebutkan macam-macam ekspresi, menyampaikan atau memberi saran dan tawaran dalam bahasa Inggris dengan benar. Siswa dapat mengekspresikan ungkapan saran dan tawaran serta responnya dalam bahasa Inggris dengan pengucapan yang benar. 3. Siswa dapat membuat teks interaksi tulis pendek dan sederhana mengenai saran dan tawaran dalam bahasa Inggris dengan pengucapan dan ekspresi yang benar dan sesuai konteks. Jadi tujuan pembelajaran kita materi hari ini itu ada 3. Yang pertama nanti anak-anak bisa mengekspresikan atau menyampaikan atau memberi saran dan tawaran dalam bahasa Inggris. Yang kedua bisa merespon dalam bahasa Inggris juga dengan pengucapan yang benar. Lalu yang ketiga nanti itu adalah ada teks interaksi. Nah, oke, kita langsung masuk ke materinya. Tapi sebelum kita ke materi, kelompok sudah dibentuk? Sudah, Miss. Ada berapa kelompok? Ada 3. Oke, ada 3 kelompok. Nah, kita masuk ke materinya. Nanti kelompok kita mengerjakan untuk DLAPD. Jadi sama-sama kita lihat materi kita hari ini tentang subject and verb. Kita lihat slide yang pertama. Di situ dikatakan yang akan kita bahas adalah subject ataupun subjection. Nah, ini ada beberapa definisi tentang subject. Yang pertama, subject means to present a subjection that is to introduce of purpose and idea of a plan for consideration. Misalnya seperti yang tadi, let's go to library. Oke, good. Ini adalah beberapa contoh menyetujui subject ataupun suggestion. Nah, ini adalah contoh untuk menolak saran ataupun ajakan. Contohnya, no, let's not go to library. Oke, ini ada no, I'd rather not, ada I don't feel like it. Ini adalah beberapa contoh kalimat untuk menyanggah ataupun tidak menyetujui subject ataupun suggestion, baik itu dari teman kita ataupun orang lain. Selanjutnya, kalau Miss bilang selamat malam, tidak boleh ketemu dia berbunyi. Oke? Saya supaya relax. Oke? Kita relax. Ingat, kalau selamat pagi tepuk tangan 1 kali. Kalau selamat siang 2 kali. Kalau selamat malam oke. Kita coba konsentrasinya. Siap? Siap. Kita mulai. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Pagi. Malam. Malam. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Siang. Malam. Pagi. 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 Siang. Siang. Malam. Oke, selanjutnya ini ada video. Sebentar, saya cari video ya supaya kita lihat videonya. Video ini nanti masih ada hubungannya dengan subject and offering, oke? Oke, Miss. Jadi kita lihat, diperhatikan baik-baik. Nanti ada kuis juga. of suggestion and offer. 7
Di bagian ini kita akan membahas ungkapan yang pertama, yakni expression of suggestion. Berikut ini adalah pengertian dari suggestion. Suggest means to give advice, atau dalam bahasa desa, suggest berarti memberi saran. While suggestion is an expression used to give someone solution, advice, or idea. Sementara suggestion adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk memberi saran, solusi, atau ide. Selanjutnya, the social function atau fungsi sosial dari expression of suggestion is to facilitate communication between different people in order to give advice, atau untuk memfasilitasi komunikasi antara orang yang berbeda untuk saling memberikan nasihat. Sekarang, mari kita lihat contoh suggestion. I have my mapping homework for tomorrow. Let's go to the library then. I will help you. Thanks, Helen. Sahabat Indospedia, kita sudah memahami pengertian beserta contoh dari suggestion. Selanjutnya, kita akan membahas structure atau susunan dalam membuat expression of suggestion. Ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan dalam mengungkapkan suggestion. Di sini akan kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah asking for suggestion, yang kedua adalah making atau giving suggestion, kemudian yang ketiga adalah responding suggestion. Pertama, kita akan membahas asking for suggestion. Asking for suggestion adalah ungkapan untuk meminta saran. Kata bantu yang sering digunakan dalam asking for suggestion adalah shall and should. Shall and should memiliki arti seharusnya. Sementara pattern atau rumus kalimatnya adalah shall plus subject plus verb 1, dan kita juga bisa menambahkan informative question. Rumusnya adalah 5W1H plus shall or should plus subject plus verb 1. Berikut ini adalah contoh asking for suggestion. Shall we go home now? Apakah sebaiknya kita pulang sekarang? Contoh yang kedua, what should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Kita sudah belajar bagaimana cara untuk meminta saran. Selanjutnya, kita akan mempelajari ungkapan untuk memberikan saran. Giving suggestion adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran. Berikut ini adalah ungkapan yang lazim digunakan. Yang pertama, let's bla 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 dengan menggunakan verb 1. Yang kedua, you should atau you shall plus verb 1. Yang ketiga, why don't we plus verb 1. Dan yang keempat adalah how about plus verb e. Berikut ini adalah contoh giving suggestion menggunakan 4 pola kalimat di atas, yakni let's, should, okay ma'am, anymore, peel the banana and don't forget slice the banana longwise. Sure ma'am, thank you my pretty daughter. Sahabat Indospedia, kita sudah memahami dan mempelajari segala hal yang kita butuhkan untuk ungkapan suggestion dan offer. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. In this video, we're learning how to make. Miss akan berikan LKPD. Ada 3 kelompok. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Coba dibuka LKPD-nya. Nanti di halaman pertama itu ada kelompok, ditulis kelompoknya. Lalu nanti nama-nama anggota dari kelompoknya diisi. Kalau satu kelompok ada yang 4 orang, ditulis 4, ada yang 5, ada yang 6, ada 6. Kenapa? Sudah? Nah, nanti itu mulai dikerjakan yang dari halaman 4, karena yang di depan itu adalah penjelasan tentang kompetensi inti, lalu ada kompetensi dasar sama indikator dan tujuan pembelajaran kita. Nanti dari halaman 4 itu sudah ada yang learning activity, sudah dilihat? Learning activity? Yeah. Identifying offers and suggestion. Sudah, itu sudah dilihat semuanya? Sudah. Nah, nanti itu adalah yang pertama. Jadi lalu nanti ada dia yang exercise 1, exercise 2. Ada yang latihan pertama, latihan kedua. Selanjutnya
itu. Sudah dilihat? Sudah, Miss. Iya, itu ada juga dia exercise 1. Nah, nanti itu ada dialog, ada 11 dialog singkat. Nanti kamu tulis dia di kotaknya subjeknya apa, lalu kata kerjanya, lalu that. Kalau that itu berarti sama nanti pakai that. Lalu ada objek, lalu dia masuk ke dalam subjeknya yang formal atau informal, menyetujui atau menyanggah. Lalu ada activity 3, ada grammarnya, ada activity 4, activity 5, ya. Kamu bisa menggunakan buku yang ada, buku pembelajaran, bisa menggunakan kamus, bisa juga menggunakan handphone, ya. Jadi coba cari di internet, siapa tahu ada yang kamu menemukan kesulitan. Nanti jika ada yang kesulitan boleh bertanya kepada Miss. Oke, silakan mulai dikerjakan, mulai dari yang learning activity 1 atau activity. Ya, dialognya yang di atas dibaca dulu. Yang dialog 2 friends are talking about where to go this evening. Lalu jawab questionnya.
judulnya? Kasih Miss. Ya, sama-sama. Untuk soal yang nomor 1 itu finish? Dicek kembali, tulis kelompok, lalu nama-nama kelompoknya. Tuh, masih ada yang kosong, diisi dulu, diisi. Diisi dulu. Hah, kenapa? Diisi yang belum. Ini udah diisi? Udah, Miss. Ya, keluar lagi, nanti mulai. Ya, tulis nama kelompoknya, nama-namanya. Oke. Kasih. Ya, dari LKPD yang sudah dibaca, yang sudah dikerjakan, ada yang buat bingung? Ada ya yang tadi ya, yang pertanyaan yang dia menanyakan situation, lalu yang dia menanyakan expression atas feelingnya. Ini sudah? Ya, jadi nanti jika ada soal seperti itu lagi, lebih dipahami lagi untuk dia pembacaan ataupun dari dialognya. Jadi coba diulang-ulang baca lagi. Yang ditanya apakah situation, kalau situation berarti dia adalah formal ataupun tidak formal. Jadi resmi atau tidak resmi, formal atau informal. Lalu dari dialog itu dia menanyakan atau menyetujui atau menolak, berarti ada pilihannya accept ataupun accepted ataupun refused ataupun refusing. Jadi dia menerima atau menolak. Oke? Nah, thank you udah mengerjakan LKPD-nya. Nanti Miss akan koreksi lagi, Miss akan periksa lagi. Nah, sebelum kita akhiri materi kita ataupun pertemuan kita hari ini, ya, Miss mau menanyakan, ya, Miss mau menanyakan untuk materi hari ini, untuk semua dari tadi yang video yang sudah kita tonton bersama, lalu tampilan PowerPoint-nya, nah itu ada nggak yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Apa? Contohnya apa? Yang kalian dapatkan dari materi yang kita bahas hari ini tentang menyarankan saran ataupun tentang menawarkan. Apa yang bisa kalian ambil atau yang kalian dapatkan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Apa? Yang bisa diterapkan? Menolong? Ya, ataupun memberi saran kepada teman atau menawarkan bantuan kepada teman. Apalagi yang bisa didapatkan dari materi
Ilmu apa yang kalian dapatkan dari materi Satgas ataupun OVER? Bisa tidak lebih untuk dia berbicara lebih terstruktur? Bisa tidak? Bisa. Itu yang didapatkan ya. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan, baik itu secara penulisannya, lalu mana dia yang kalau kita menjawabnya secara formal atau informal, lalu refusing ataupun accepting ataupun accepting. Jadi menyetujui ataupun menolak. Tapi kalaupun kita menolak berarti kita harus tetap dengan sopan santun. Oke, baik. Selanjutnya, Miss mau bertanya, yang bisa menyimpulkan atau membuat kesimpulan tentang materi kita hari ini, Najwa. Ayo, kesimpulan dari materi kita hari ini, Najwa. 3 orang coba. Dari 3 kelompok. Boleh, dari masing-masing kelompok boleh. Bebas, ini pilihan bebas. Ayo. Siapa? Yang pertama siapa? Ayo. Rizka. Baik, Rizka. Gak apa-apa, sambil dilihat juga gak apa-apa. Kalau Ya, apa? Kesimpulan dari Satgas offering. iya, kalau Sagis itu memberikan saran Ya. dan kalau Offer itu menawarkan sesuatu seperti bantuan atau memberi saran. Oke, thank you. Give applause to Rizka. Oke. Yang lain? Ayo, dua lagi. Siapa? Oke, Lala. Kalau Pak. Sagas digunakan untuk memberi ide kepada pihak lain, baik Ya. tentang event, solusi permasalahan, kegiatan, ataupun lainnya. Sementara penawaran atau offer digunakan untuk menawarkan bantuan ke orang lain. Oke, thank you. Give applause. Oke, satu lagi yang bisa menyimpulkan. Siapa? Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan? Satu lagi. Siapa? Nggak apa-apa, tidak usah dari tiap kelompok. Ayo siapa? Linda bisa? Siapa? Tani? Tani bisa? Ayo, nggak apa-apa, dibaca ayo. Apa Tani? Tentang materi hari ini. Kesimpulan yang bisa Tani ambil apa? Pada saran atau suggestion, maka seseorang hanya memberikan saran yang berasal dari pemikirannya kepada orang lain, sedangkan ketika seseorang memberikan offer atau tawaran, maka ada tindakan atau hal yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan ini merupakan bentuk offer atau bantuan yang ditawarkan kepada orang lain. Oke, good. Ya. Jadi berarti semua sudah bisa menerima materi hari ini. Berarti materi hari ini ada manfaatnya, ada ilmunya, bisa menyimpulkan. Berarti kalian adalah anak-anak yang hebat. Oke, give applause. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada evaluasi ya. Ada evaluasi, masih dia hubungannya tentang materi kita hari ini. Nah, jadi evaluasi ini tolong ditulis di buku tulisnya. Nah, coba ya, tolong ditulis di buku tulisnya. Ini adalah evaluasi untuk kita materi hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita.
tolong dikerjakan di rumah yang evaluasinya ya. Karena bagi yang belum selesai, untuk nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita review kembali sebelum masuk ke materi yang baru. Jadi sebelum kita akhiri, yang pimpin doa siapa? Doa penutup lupa? Ya silakan lupa, ayo kita berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon everybody. See you and bye bye. Thank you so much. Thank you, Miss.